Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam jaringan komputer, yaitu model OSI atau Open System Interconnection. Model ini menjadi dasar bagaimana komputer dan perangkat lain bisa saling berkomunikasi di dalam jaringan, mulai dari proses pengiriman data sampai data itu bisa diterima dengan benar oleh perangkat tujuan. Pengertian model OSI. Sebelum internet berkembang seperti sekarang, setiap produsen komputer memiliki sistem dan protokolnya sendiri. Akibatnya, komunikasi antar perangkat dari merek yang berbeda seringkali tidak bisa dilakukan. Untuk mengatasi masalah itu, organisasi internasional bernama ISO, International Organization for Standardization, membuat sebuah standar komunikasi bernama Open System Interconnection Model atau model OSI. Model ini membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan atau 7 layers, di mana setiap lapisan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Gambaran umum 7 lapisan model OSI terdiri dari 7 lapisan, yaitu Physical Layer, Data Link Layer, Network Layer, Transport Layer, Session Layer, Presentation Layer, Application Layer. Ketujuh lapisan ini bekerja sama secara berurutan. Data dari aplikasi pengguna akan melewati lapisan paling atas hingga ke lapisan paling bawah sebelum dikirim ke jaringan. Begitu juga sebaliknya, data yang diterima akan melewati proses dari lapisan bawah ke lapisan atas. Physical Layer adalah lapisan paling dasar dalam model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab terhadap pengiriman bit-bit data secara fisik melalui media transmisi, seperti kabel tembaga, serat optik, atau sinyal nirkabel. Pada lapisan ini, data masih berbentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio, belum dalam bentuk karakter atau paket data. Contoh perangkat yang bekerja di lapisan ini adalah hub, repeater, modem, dan network interface card. Intinya, physical layer memastikan bahwa sinyal dikirim dan diterima dengan benar antar perangkat dalam jaringan layer. Lapisan kedua adalah data link layer. Lapisan ini bertugas mengatur cara data dikemas menjadi frame dan dikirim melalui media jaringan. Data link layer juga memastikan bahwa data yang dikirim bebas dari kesalahan fisik seperti tabrakan sinyal atau kerusakan bit saat transmisi. Network layer. Lapisan ketiga adalah network layer. Fungsi utamanya adalah melakukan routing, yaitu menentukan jalur terbaik agar paket data bisa sampai ke tujuan di jaringan lain. Protokol yang paling terkenal di lapisan ini adalah IP atau Internet Protocol. Selain IP, ada juga IPX dan AppleTalk pada sistem lama. Network layer juga bertugas memecah data menjadi paket-paket kecil, memberi alamat tujuan, serta mendeteksi kesalahan selama pengiriman. Transport layer. Lapisan keempat adalah transport layer. Lapisan ini memastikan data dikirim secara reliable atau dapat dipercaya dari satu titik ke titik lainnya. Transport layer juga bertanggung jawab untuk flow control, error checking, dan segmentation, yaitu memecah data besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikirim. Selanjutnya ada session layer. Lapisan ini bertugas mengatur sesi komunikasi antara dua perangkat. Misalnya, ketika kamu login ke server, session layer menjaga agar koneksi tetap aktif selama kamu terhubung. Jika koneksi terputus, lapisan ini bisa membantu melanjutkan kembali sesi tanpa harus memulai dari awal. Presentation layer. Presentation layer sering disebut sebagai lapisan penerjemah. Lapisan ini berfungsi mengubah format data agar bisa dimengerti oleh kedua sistem yang berkomunikasi. Misalnya, jika satu komputer menggunakan format EBCDIC dan yang lain ASCII,
maka presentation layer akan menerjemahkannya. Application layer. Lapisan terakhir yaitu application layer adalah lapisan paling atas dan paling dekat dengan pengguna. Disinilah aplikasi yang kita gunakan seperti browser, email, dan FTP client berinteraksi dengan jaringan. Beberapa protokol populer di lapisan ini adalah HTTP dan HTTPS untuk web, SMTP dan POP3 untuk email, FTP untuk transfer file. Lapisan ini menjadi jembatan antara pengguna dan jaringan komputer. Dalam model OSI, setiap lapisan di satu perangkat akan berkomunikasi langsung dengan lapisan yang sama di perangkat lain. Misalnya, lapisan transport di komputer pengirim akan berinteraksi dengan lapisan transport di komputer penerima. Selain itu, proses encapsulation juga terjadi, yaitu ketika setiap lapisan menambahkan informasi tambahan seperti header dan trailer agar data dapat dikirim dengan benar. Bandingan OSI dengan TCP/IP. Dalam dunia nyata, jaringan internet modern lebih sering menggunakan model TCP/IP. Model ini hanya memiliki 4 lapisan utama, namun konsepnya serupa dengan OSI. TCP/IP lebih sederhana dan praktis, tetapi model OSI tetap menjadi dasar teori yang penting untuk memahami bagaimana data bekerja di jaringan komputer. Kesimpulan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa model OSI adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana proses komunikasi data terjadi di jaringan. Setiap lapisan memiliki perannya masing-masing, mulai dari pengiriman sinyal fisik di kabel hingga interaksi aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Dengan memahami model ini, kita bisa lebih mudah menganalisis, mendesain, dan memperbaiki masalah pada jaringan komputer. Sekian penjelasan dari kami mengenai model OSI. Semoga video ini membantu teman-teman semua untuk memahami cara kerja jaringan komputer secara lebih mendalam. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di materi berikutnya.